Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di sore hari ini dalam majelis ilmu yang kita akan teruskan dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kita akan masuk ayat 69. Allah Ta'ala firman, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Nah, disinilah bagaimana pertanyaan selanjutnya dari Bani Israil. Dari mereka, di mana mereka menanyakan warna. Musa menjawab, ya, sesungguhnya Allah firman, yaqul qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Sesungguhnya Allah firman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yaitu kuning murni, yang lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Nah, maksud di situ adalah kuning, dan tasurrun nadirin adalah yang bagus. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah pada Rabbmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk untuk peroleh sapi itu. Artinya masih samar itu mereka belum mendapatkan petunjuk kepada apa yang diinginkan, ya, apa yang engkau inginkan itu. Ini maksud Nabi Musa, gitu ya. Karena itu mereka mengatakan inna insyaallah lamuhtadun. Semuanya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk. Dan ini terus aja, ya. Qala innahu yaqul innaha baqaratul la dalul tusirul ard wa la taskil harsa musallamatul la syata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yafalun. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, ya, tusirul ard wa la taskil hars, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Musallamah itu yang selamat, la syata fiha, tidak ada belangnya, ya. Qalul ana ji'ta bil haqq, mereka berkata, sekarang barulah kamu datang dengan kebenaran. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun, kemudian mereka menyembelihnya, hampir saja mereka tidak melakukannya, ya. Nah, tusyirul ad dikatakan, ya, bahwa sapi betina itu adalah yang belum pernah dipakai, ya, la dalul, yaitu belum dipakai bekerja. Tusyirul ad diantaranya belum dipakai untuk bercocok tanam. Wala taskil hars, yaitu sapi yang bukan sapi pengairan, ya.
musallamatun yang selamat, yaitu dari cacat dan pekerjaan, la syiyata fiha yang tidak ada belangnya, yaitu tidak ada warna yang selain warna kuning murni yang disebutkan sebelumnya. Kalau anajita bil haq, sekarang barulah kamu datang dengan kebenaran, kata mereka, yaitu dengan penjelasan yang terang. Ini termasuk kebodohan mereka. Jika tidak, maka sungguhnya Musa telah membawa kebenaran sejak pertama kali. Kalau seandainya mereka menyodorkan sapi apapun, maka sungguh akan tercapai tujuan. Akan tetapi mereka memperberat diri dengan banyak bertanya, sehingga Allah memperberat mereka. Kalau mereka tidak mengucapkan insya Allah, maka mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk pada sapi yang diinginkan, ya, pada bahuha. Kemudian mereka menyembelihnya, yaitu menyembelih sapi yang telah disebutkan ciri-cirinya tadi, ya. Wa maka adu yafalun, akhirnya saja mereka tidak melakukannya dengan sebab sikap perberat diri yang terjadi pada mereka. Nah, ini 3 ayat, ya. Tidak kurang dari 3 ayat, ya. Pas 3 ayat, ya. Nah, ketika mereka menyembelih sapi itu, maka kami berkata kepada mereka, pukullah orang yang dibunuh dengan sapi itu, yaitu anggota tubuh sapi itu, ya. Baik anggota tubuh itu ditentukan atau anggota tubuh yang manapun, ya. Dalam masalah penentuan apakah anggota badan itu, ya, nggak ada faedahnya, ya, gitu. Kemudian mereka memukul orang yang dibunuh dengan bagian sapi itu, maka Allah menghidupkan dan membongkar rahasia yang mereka sembunyikan. Orang yang dibunuh itu kemudian memberitahukan siapa pembunuhnya, ya. Dalam perbuatan Allah menghidupkan orang mati, saat itu mereka melihat ada suatu dalil yang menunjukkan bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati, ya. La'allakum ta'qilun, ya, sehingga kalian tercegah dari perkara-perkara yang membahayakan kalian, ya. Nah, jadi kita sudah 3 ayat, ya, 69, 70, 71, ya. Taruh samaratul fiha oh, ya. Kalau di sini kan langsung, ya, soalnya jadi ada apa? Saya bacakan dulu, ya. Bacakan dulu dari wa idh qataltum, ya. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wa Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Lumayan, ya, jadi 5 ayat, ya. Inilah dengan tafsir Asadi, ya. Simpel banget, ya. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak mengungkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan
sebagian anggota sapi betina itu, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan kami perlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. Kemudian setelah itu hati kalian sampai mengerti ya, takilun. Nanti selanjutnya ada penjelasan lagi ya. Segitu aja dulu. Lumayan sudah 5 ayat ya. Baik. Langsung aja faedah dari 5 ayat ya. Ayat-ayat ada panjang ya. Lumayan. Faedah yang bisa kita ambil bagaimana bertambahnya itu ya. Nih. Pertanyaan Bani Israil itu ya. Nah, yang pertama, bagaimana mereka terus bertanya sambil mereka yakin sebenarnya mereka hampir saja tidak melakukannya itu ya. Terus yang kedua, terus saja mereka bertanya ya, dengan tadi yang sudah dibacakan ya gitu. Nah, yang ketiga, barulah mereka sudah jelas ya. Nah, yang kedua tadi bagaimana mereka bahkan sampai mengucapkan insya Allah ya. Insya Allah ya. Dengan kata insya Allah ya. Kalau tidak mengatakan insya Allah, mereka ya mungkin tidak akan mendapatkan petunjuk ya. Yang ketiga tadi adalah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Dan menghidupkan orang mati. Dan yang keempat, bagaimana memahaminya adalah agar kita menjadi orang-orang yang takilun, orang-orang yang mengerti ya. Nah, di sini kita bisa memahami bagaimana gambaran jelasnya dan di mana ciri karakter mereka ya, ketika seseorang itu ya banyak bertanya dan sebenarnya kalau mereka dengan membangkang tapi mereka masih mengucapkan insya Allah. Ini artinya ya mereka masih mending lah gitu ya. Walaupun ya tetap sebenarnya itu adalah cara yang tidak benar gitu ya, terus bertanya gitu ya. Padahal kan walaupun tidak ditanya juga kan mereka faf'alu ma tu'marun kan harusnya gitu ya, melakukan ya. Tapi ya itulah manusia ya. Ketika memang mereka ada noktah-noktah gitu ya, dosa-dosa, maka banyak bertanya gitu ya, terhadap apa yang diperintahkan gitu. Banyak beralasan gitu ya. Nah itu. Nah apalagi di kita zaman sekarang ya kebanyakan kalau untuk kebaikan-kebaikan itu banyak beralasan tuh ya. Yang dia undangnya 10 misalnya, datang cuma 3-an sebenarnya. Hanya beralasan tuh ya. Saya tidak menyalahkan dari si fulan enggak ya tuh. Nah, cuman betapa kecelanya orang yang banyak alasan tuh ya. Ya, Bani Israil kan demikian tuh ya. Tidak mau mendengar perkataan Nabi Musa, perintahnya, ya sehingga banyak beralasan tuh ya gitu. Banyak mengada-ada. Mereka hampir saja tidak melakukan perintahnya. Tapi Allah Maha Kuasa tuh ya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Nah gitu. Kalau orang itu ya baru melihat azab atau melihat kekuasaan Allah gitu ya, baru mereka itu beriman tuh ya. Nah zaman sekarang emang luar biasa di zaman teknologi ini ya.
segala didapatkan ya. Bahkan bagaimana sekarang masih ada corona ya, masih ada corona ya, masih ada ternyata, dan katanya masih baru lagi atau Bandung Jakarta naik lagi ya, Allah alam. Kita mah semoga termasuk yang diberi afiat ya. Nah, baru dengan musibah segitu saja kita tahu bagaimana keuntungan atau manfaat mencuci tangan. Padahal sudah diajarkan tuh ya, mencuci tangan tuh ya, nggak bosan-bosan ya. Sebangun dari tidur ya, mencuci tangan tuh ya. Itu. Atau sekarang zaman teknologi kan banyak ya. Ada yang mungkin kalau di dalam kata orang itu jorok gitu ya. Jorok. Apa itu jorok? Jorok lah gitu. Jilat apa jari jemari sudah makan. Jorok gitu ya kalau kata orang itu. Kebanyakan orang itu nilainya jorok gitu ya. Tapi dengan teknologi ketemu apa manfaatnya? Ternyata dengan menjilat jari jemari setelah makan belum beres, nggak dikontak ya. Dengan jilat jemari sudah makan itu bisa menghancurkan kuman-kuman. Nah, ini. Jadi apakah kita harus menunggu datangnya musibah atau datangnya keajaiban atau datangnya ilmu yang begitu sekabak-kabak kena gitu ya, ilmiah gitu ya, itu kan tidak demikian ya gitu. Nah, inilah pentingnya kita untuk terus tadabbur Al-Quran ya, perbanyak terus ya membaca dan memahaminya, serta bagaimana tentunya yang paling berat adalah mengamalkan. Ya sebelum kita berbicara tentang mengajarkan ya seseorang juga bisa mengajarkan, tapi sejauh mana orang mengamalkan ya. Itu. Maka inilah ketaatan pada Al-Quran itu bukan hanya berdasarkan pada kenyataan itu ya, tapi bagaimana berdasarkan atas diri kita yang mewujudkan pernyataan. Nah, gitu ya. Pernyataan apa? Pernyataan bahwa kita adalah seorang muslim gitu ya. Maka kita harus taat. Nah, itu ya. Itu aja ya, tutup dengan quotes-nya ya. Baik, cukup mungkin ya. Karena tadi MC-nya latih gitu. Insyaallah hari Selasa kita lanjut dengan pembahasan tentang kisah Nabi Adam ya. Wa'alaikumsalam fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wa atina min rahmatika wa ila nafsina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Wa inna suda wa tuqal afa qina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa di dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.